Wartawan nanyanya ke Pak Jokowi. Ini gimana statementnya Mbak Puan? Nah, yang bikin masalah siapa? Kok saya disuruh islah? Pak, terus lain soalnya boleh ya Pak? Pak, kemarin kan Mbak Puan sempat statement terkait agar Pak Jokowi dengan PDIP untuk menyudahi ini semua, Pak. Apakah ada rencana islah dengan PDIP, Pak? Tuh, yang memulai itu siapa? Dengan elit PDIP. Ini wartawannya bodoh atau Mbak Puannya yang tidak straight to the point. Singkat, padat, jelas, namun mengena. Ini jawabannya. Tuh, yang memulai itu siapa? Oh, kita nggak ada apa-apa. Memang tidak ada masalah ya, Pak? Nggak ada masalah. Ini parah kan? Bikin politisi PDIP panas dingin. Dengan Ibu apakah nantinya bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yaitu tentang pertemuan antara Jokowi dan Puan Maharani ya. Ya, mungkin ini buntut serangan-serangan yang dilancarkan para kader elit partai terbesar di Indonesia kepada Jokowi akhir-akhir ini yang tidak pernah surut-surut ya. Sehingga Mbak Puan harus menyempatkan diri bertemu kepada Jokowi dalam acara yang digagas oleh Partai Nasdem ya. Ya, karena kita ketahui bersama respon Jokowi beberapa waktu lalu terkait ya tuduhan ya atau fitnahan yang dilayangkan oleh salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia. Respon Jokowi sangat keras gitu ya. Tentu Mbak Puan takutlah kader partainya akan habis satu persatu disikat KPK karena selalu menyerang Pak Jokowi ya. Sebetulnya bukan karena menyerang Pak Jokowinya, tetapi karena mereka memang memiliki persoalan hukum yang mungkin saat ini dipeti eskan. Tetapi kalau mereka terus-terusan menyerang Pak Jokowi, mereka khawatir persoalan-persoalan hukum yang dipeti eskan itu akan diungkap kembali dan akhirnya satu persatu kader mereka akan habis. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini guys, kalian tahu nggak? Ketika wartawan menanyakan hubungan Pak Jokowi dengan PDIP, nah Pak Jokowi ini menjawab dengan ciri khas beliau gitu, singkat, padat, jelas, namun mengena. Ini jawabannya. Tuh, yang memulai itu siapa? Oh, kita nggak ada apa-apa. Memang tidak ada masalah ya, Pak? Nggak ada masalah. Ini parah kan? Bikin politisi PDIP panas dingin. Jawabannya singkat ya kan, tapi mengena. Kata beliau, siapa yang mulai gitu kan? Dari beliaunya sendiri gak ada masalah, cuman yang bermasalah ya dari PDIP sendiri gitu kan. Jadi intinya siapa yang mulai gitu. Ayo, siapa yang mulai itu? Ini parah nih. Hahaha. Iyalah ya kan, keder pastilah ya kan. Panas dingin ya, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Jimmy Swilo barusan. Hahaha. Aduh Mas Jimmy. Ya iyalah mereka panas dingin gitu kan. Jawabannya singkat, padat, tapi menusuk hingga ke jantung. Hahaha. Bagi orang-orang yang memiliki persoalan hukum, pastilah mereka akan kelojotan ya. Lanjut. Wartawan
nanyanya ke Pak Jokowi. Ini gimana statementnya Mbak Puan? Nah, yang bikin masalah siapa? Kok saya disuruh islah? Pak, soal lain Soal lain, Pak. Soal lain. soal lain boleh ya Pak? Pak, kemarin kan Mbak Puan sempat statement terkait agar Pak Jokowi dengan PDIP untuk menyudahi ini semua, Pak. Apakah ada rencana islah dengan PDIP, Pak? Tuh, yang memulai itu siapa? Dengan elit PDIP. Ini wartawannya bodoh atau Mbak Puannya yang tidak straight to the point. Memulai itu siapa? Sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka, apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama. Mbak Puan, kasih tahu sana elit PDIP. Sudah, jangan bikin masalah. Pak Jokowi itu sudah purna tugas, kenapa bikin masalah? Jadi pernyataan itu bukan untuk Pak Jokowi, tapi untuk elit PDIP. Ini wartawan nanya ke Pak Jokowi lagi. On kamu. Iya, menurut saya ini memang jurnalisnya mengalami gimana ya? Ya saya kan juga sekali lagi pernah juga tergabung dalam bagian dari jurnalis ya di Indonesia ini. Bahkan ya sampai saat ini nama saya masih tercatat di Dewan Pers sebagai salah satu jurnalis di tingkat madya ya. Jadi melihat teman-teman jurnalis lapangan bertanya kepada Pak Jokowi seperti itu, menurut Pak Tendi kan wartawannya on gitu ya. Mungkin wartawan ini kesulitan ya mencari diksi yang tepat lah gitu ya untuk disampaikan kepada Pak Jokowi dalam bentuk pertanyaan gitu. Jadi sebetulnya itu bukan bukan islah, mungkin bukan seperti itu. Mungkin lebih tepatnya apakah Pak Jokowi bersedia gitu ya berbaik-baik hati, berdamai jika partai terbesar di Indonesia itu menginginkannya. Mungkin seperti itulah lebih tepatnya gitu loh. Karena kalau misalnya apakah Pak Jokowi ingin islah loh, emang yang memulai siapa? Hah? Kamu yang memulai ya kan? Ya kamu yang harus mengakhiri ya kan? Mana ada kamu yang memulai kemudian Pak Jokowi yang islah, ya kan nggak masuk akal gitu loh. Nggak cocok ya, nggak logis ya. Lanjut. Kayaknya Bu Puan beda sendiri deh. Saya kasih contoh. Kemarin ketika ditanya oleh awak media mengenai konflik antara PDIP dan juga Pak Jokowi, salah satunya adalah statementnya Deddy Sitorus yang mengatakan ada utusan itu, Bu Puan justru mengatakan kurang lebihnya itu hentikanlah pecah belah. Kok beda sekali, berbanding terbalik. Ataupun Bu Puan ini tidak mengiyakan apa yang dikatakan kadernya sendiri. Ya kan, sesama partainya gitu. Ini jadi menarik ya, apakah memang Bu Puan itu mempunyai perspektifnya mengenai Pak Jokowi itu siapa, ataupun memang didesain Bu Puan itu seperti itu gitu. Istilahnya untuk meredam amarahnya Pak Jokowi. Ya kita tahu lah Pak Jokowi kemarin sempat nadanya tinggi ya kan, mengatakan sabar ada batasnya, atau memang ini masih menjadi perdebatan cukup menarik kalau menurut saya untuk lebih didalami lagi. Tapi menurut kalian gimana guys? Coba deh komen di kolom komentar. Iya, jadi seperti yang sering saya sampaikan ya teman-teman ya dalam berbagai konten sebelumnya termasuk di channel sebelumnya ya, bahwa di dalam partai terbesar di Indonesia ini ada dua friksi begitu ya, ada dua kubu, ada dua golongan antara mereka garis keras melawan Pak Jokowi dengan mereka-mereka yang garis lunak begitu ya. Mereka-mereka yang sebetulnya itu
ya terbuka gitu terhadap Pak Jokowi. Dan menurut saya Mbak Puan ini salah satu orang dalam kubu yang menerima Pak Jokowi dengan lapang dada gitu ya. Jadi ya jangan kaget jika di dalam partai ini ada dua friksi yang berbeda pendapat gitu loh. Nah, yang kubu seruduk itu kan kubunya si Sekjen Moncong Kura-Kura yang berhasil menipu lah dalam tanda kutip gitu ya, Mama Ketum kan seperti itu. Sebetulnya Mama Ketum itu ya kan nggak ngerti gitu loh. Yang lebih cerdas itu sebetulnya Mbak Puan karena di situ ada genetiknya Taufik Kemas mungkin ya gitu, sehingga Mbak Puan ya bisa berpikir secara normal lah. Mana yang benar, mana yang salah. Itu sih menurut saya ya. Lanjut. Pak Jokowi, izin menanyakan juga, apakah Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan dengan Ibu Megawati? Ini kan sudah bertemu dengan Ibu Puan. Apakah Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan lanjutan dengan Ibu Megawati sebagai bentuk rekonsiliasi dengan PDIP setelah bertemu dengan Ibu Puan setelah ini? Tadi kan dibilang hubungannya hangat Pak, antara Pak Jokowi dengan PDIP. Hubungannya memang hangat betul. Memang hangat, dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya bakal pertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Mas Surya Paloh tadi sengaja duduk di tengah-tengah antara Pak Jokowi dengan Bu Puan, ada maksud tertentu nggak? Kira-kira untuk menengahi, karena kan di publik ada gambaran Pak Jokowi dengan Ibu Puan tidak baik-baik saja, dengan PDIP khususnya. Ya, bagaimanapun juga saya pikir adalah suatu kebutuhan bagi kita semuanya, bagi bangsa ini, untuk melihat para tokoh-tokoh bangsa bisa mempergunakan lifespan yang masih dimiliki, sisa perjalanan hidup yang masih ada, energi yang masih ada, untuk bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi kepentingan bangsa. Itu mengalahkan permasalahan-permasalahan subjektivitas, perbedaan-perbedaan baik yang sekecil maupun sebesar apapun. Itu harapan bagi kita semuanya. Dan itulah merupakan, saya pikir, tugas kita bersama. Saya kebetulan mengenal baik kedua tokoh kita yang kebetulan hadir pada hari ini. Berulang kali saya katakan Puan saya anggap sebagai ponakan saya dalam referensi perjalanan panjang yang pernah kita lalui bersama. Pak Jokowi sama aja. Beliau memang jelas didukung dari tempat ini sebagai calon presiden dan menjadi presiden 10 tahun. Kalian juga bisa memahami ada dinamika perjalanan di antara Pak Jokowi bersama dengan Nasdem, bersama dengan saya. Ada dialektika, ada dinamika, ada kesalahpahaman, atau ada hal-hal prinsip yang barangkali belum ditemukan. Tapi sekali lagi, begitu kita melihat ada kepentingan yang lebih absolut di atas segala kepentingan yang kita miliki, yaitu kepentingan bangsa, saya pikir itu yang kita butuhkan. Nah, kita membutuhkan kesejukan, harmonisasi, dan komunikasi di antara kita. Apalagi Ya, barusan kita melihat ya bareng-bareng pertemuan antara Mbak Puan dengan Pak Jokowi di acara yang digagas oleh Surya Paloh Nasdem ya. Tadi sudah kita dengar bareng-bareng ketika awak media bertanya apakah setelah bertemu Mbak Puan akan bertemu Mama Ketum gitu ya, dan Pak Jokowi kesulitan menjawab, tetapi jawaban Pak Jokowi tadi sudah kita dengar bareng-bareng bahwa dirinya dengan Mama Ketum ke depan akan baik-baik saja. Kemungkinan besar ya, mungkin Pak Jokowi menjamin itu karena Pak Jokowi merasa si pembisiknya sudah nggak ada lagi, pembisiknya sudah masuk penjara ya kan, sudah ditahan dan sebentar lagi mungkin putusannya juga akan ingkrah begitu. Sehingga kalau sudah nggak ada lagi pembisiknya, mungkin orang-orang yang waras di partai terbesar di Indonesia bisa mendekat ke Mama Ketum dan memberikan bisikan-bisikan yang benar. Ya, kemungkinan seperti itu ya. Lanjut. Pertemuan untuk kesekian kalinya di antara Puan Maharani dan Joko Widodo atau Joko Widodo dan Puan Maharani memberikan banyak tafsir yang terbuka untuk dimaknai. Salah satunya adalah
Puan sangat menimbang benar kekuatan politik Jokowi, sekalipun Jokowi sudah purna tugas sebagai presiden. Mengapa? Karena saya seringkali mengatakan Jokowi selain adalah tokoh yang populer, itu artinya tokoh yang terkenal dan sangat memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial, politik, kebudayaan di Indonesia. Tetapi Jokowi juga adalah tokoh yang populis, artinya tokoh yang dekat dengan masa rakyat. Kekuatan-kekuatan inilah yang ditimbang dengan baik oleh Puan Maharani ketika ia memenuhi undangan keluarga besar Partai Nasdem untuk berbuka bersama, yang menghadirkan juga tokoh yang selalu diposisikan sebagai sumber masalah oleh para politisi PDIP. Tapi saya ingin memberikan catatan bahwa bagi seorang Puan Maharani, seorang yang bernama Jokowi itu bukan sumber masalah, tetapi Jokowi tetap adalah bagian dari sejarah Puan, di mana Puan pernah menjadi pembantu presiden sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo ketika memimpin Indonesia sebagai presiden. Ini juga sekaligus bagian dari strategi Puan Maharani untuk beruntung dalam konteks kontestasinya di internal PDIP untuk memenangkan kontestasi, menjadikan PDIP sebagai kekuatan politik yang dekat dengan seluruh kekuatan politik di tanah air kita. Dan yang paling penting bagi Puan adalah ia ingin merapat pada seluruh kekuatan politik yang ada, dan pada waktunya Puan punya legasi untuk mengambil alih PDIP sebagai ketua umum DPP PDIP pada waktunya. Saya punya intuisi politik bahwa salah satu legasi dari seorang Puan Maharani itu adalah menimbang dengan baik Joko Widodo. Dan ketika Puan pada waktunya adalah pemimpin PDIP, maka saya juga punya intuisi. Jangan-jangan memang apa yang dikatakan oleh adanya utusan yang datang meminta Jokowi dipulihkan kembali dari keanggotaannya dalam tubuh PDIP, maka bisa jadi itu terjadi ketika Puan menjadi ketua umum PDIP, di mana sosok yang bernama Jokowi sebagai aktor politik yang punya basis massa yang besar, gerbong politik Jokowi yang sangat besar, itu terintegrasi kembali dalam tubuh PDIP untuk memperkuat PDIP sebagai kekuatan politik yang menentukan bagi Indonesia hari ini dan ke depan. Waktu yang akan menentukan. Ya, iya. Jadi menurut saya begini ya, apa yang disampaikan oleh pengamat politik media sosial Simon John barusan itu sangat beralasan dan menurut saya sangat valid ya. Kenapa Mbak Puan sampai saat ini masih menganggap ya semacam kalau orang Jawa itu menyebutnya nguwongke gitu ya, nguwongke Pak Jokowi gitu. Karena Mbak Puan mengerti bahwa pengaruh Jokowi di perpolitikan nasional itu masih sangat besar. Ya, kalau nggak besar pengaruhnya yang diabaikan lah ya kan, politik itu dunia kepentingan. Kalau nggak seseorang sudah dianggap tidak penting bagi kita dan tidak menguntungkan bagi kita, maka akan ditinggalkan dan diabaikan. Ya, berbeda dengan Pak Jokowi yang masih diuwongke oleh Mbak Puan ya, bahkan ya harus ditemui setelah Pak Jokowi menjawab pertanyaan wartawan dengan sangat serius terkait tuduhan atau fitnahan yang dilontarkan oleh salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia. Menurut saya Mbak Puan memang harus secara khusus bertemu dengan Pak Jokowi agar Pak Jokowi tidak kembali ya marah lah seperti itu ya, karena pengaruhnya jika Pak Jokowi marah ini bisa berabe ya, bisa rusak itu partai terbesar di Indonesia. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar Mas Jimmy Swilo dan Bapak Tendi yang menurut saya sangat mirip sekali komentarnya ya. Jadi wartawan salah satu salah bertanya gitu ya. Jadi menurut Bapak Tendi, wartawan itu salah bertanya kepada Jokowi. Lah kok Jokowi yang disuruh islah ke partai terbesar di Indonesia? Emangnya yang memulai siapa? Hahaha. Selama ini kan Jokowi cuma mengimbanginya saja ya kan. Tapi jangan salah loh ya. Walau Jokowi hanya sendirian, partai terbesar di Indonesia bisa tumbang loh.
hanya dengan mengatakan bahwa saya sudah sabar loh ya, selama ini saya diam, tapi kesabaran ada batasnya. Mbak Puan loh langsung speak up dan bertemu Jokowi, ya kan? Artinya apa? Jokowi yang sendirian ini itu bisa mengancam partai sebesar partai terbesar di Indonesia. Oke, teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang pertemuan antara Jokowi dan Mbak Puan ya. Mungkin ini buntut serangan-serangan yang dilancarkan para kader elit partai terbesar di Indonesia kepada Jokowi selama ini ya. Sehingga Mbak Puan merasa harus menyempatkan diri bertemu kepada Pak Jokowi. Karena kita ketahui bersama respon Jokowi beberapa waktu lalu sangat keras kepada fitnahan kader elit partai terbesar di Indonesia. Tentu Mbak Puan takut ya. Kalau sampai Pak Jokowi terus-terusan marah, maka semua kader partainya akan habis disikat KPK. Bukan karena Pak Jokowi, tetapi karena memang mereka memiliki kasus hukum yang selama ini mungkin dipetieskan gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.